3 gitu. Oke. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada presentasi hari ini, insya Allah kami dari kelompok 7 akan coba mempresentasikan materi kami, yaitu yang memiliki judul Hadis tentang Kewajiban Menuntut Ilmu. Yang memiliki anggota yang pertama saya, Muhammad Hanif, dengan NIM G100180069. Lalu kedua ada Mas Ferianto Bayu dengan NIM G100190044. Dan ada Haidar Edward dengan NIM G100190013. Dan ada Mas Erik Ade Hermawan dengan NIM G100190006. Dan ada Mas Syarif Maulana dengan NIM G100180091. Nah, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis yang berbunyi, al-ulama'u warasahul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin warrasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Yang memiliki arti, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lalu kemudian ada hadis selanjutnya, yaitu tentang ilmu bermanfaat hingga akhir hayat. Rasulullah SAW menegaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat, baik saat masih di dunia atau setelah wafat. Yang berbunyi, iza matal insanu inqata'a ala amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au walidin sholihin yad'u lahu. Yang memiliki arti, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, lalu ilmu yang bermanfaat atau anak solih yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ada anjuran menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban ya bagi setiap umat muslim, bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Baihaqi atau Tabrani, Abu Ya'la Al-Qudai, dan Abu Naim Al-Asbabani. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu atau belajar merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, bahkan seluruh manusia, karena dengan belajar, seseorang bisa berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Selain itu, belajar akhlak atau tingkah laku seseorang bisa berubah dari buruk menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seseorang telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku dalam dirinya. Next, Mas. Yang kedua ada dalil tentang adab menuntut ilmu dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu ada Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu nifsahillahu lakum wa idza qila shuzu fangshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah.
Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, ada keutamaan adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong mendapatkan ilmu. Abu Zakaria An-Nabari rahimahullah mengatakan, ilmu bila adabin, kenari bila hantobin, wa adab bila ilmin, keruhi bila jasadin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Adabul imla wal istimla 2. Dinukil dari min wasaya al-ulama li tolabil ilmi. Yusuf bin al-Husain rahimahullah mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Sehingga belajar ada sangat penting bagi orang yang mau menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullah mengatakan, ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Hilayatul Auliya dinukil dari min wasaya al-ulama li tolabil ilmi. Li tolabatil ilmi. Ya, kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Haidar. Baik, poin selanjutnya kewajiban para penuntut ilmu. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata hanya mengharap wajah Allah Ta'ala, bukan tujuan duniawi. Seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan duniawi diancam dengan azab neraka jahanam. Kedua, hendaklah memiliki percaya diri yang kuat. Yang ketiga, senantiasa menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang zahir, seperti sholat berjamaah di masjid, menawarkan salam kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar ketika mendapat gangguan dalam dakwah. Kemudian, berakhlak dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang dianjurkan dalam nas-nas syariat, yaitu hendaklah penuntut ilmu itu zuhud terhadap dunia, dermawan, berwajah cerah, tidak masam, bisa menahan marah, bisa menahan gangguan dari masyarakat, sabar menjaga muruah, menjauhkan diri dari penghasilan yang rendahan, senantiasa warok, khusyuk, tenang, berwibawa, tawadhu, sering memberi makanan, itisar, mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, namun tidak meminta didahulukan, bersikap adil, banyak bersyukur, mudah membantu hajat orang lain, mudah memanfaatkan kedudukannya dalam kebaikan, lemah lembut terhadap orang miskin, dan akrab dengan tetangga. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ferry. Afwan, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Syarif. Monggo Mas Syarif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ferry.
Yang kemudian ada keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah wajib. Banyak sekali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu dalam bagi manusia dan manfaatnya. Salah satunya ialah dimudahkannya jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jahannam." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya untuk mengerjakan amal soleh. Seperti diketahui, amal soleh merupakan cara setiap hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 7 dalam matkul Takhrijul Hadis. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.